12 pangkalan militer AS terpenting dan terbesar di negeri orang. Kehadiran militer Amerika Serikat AS dapat ditemukan di berbagai penjuru dunia. Ini dikarenakan AS mengaktifkan pangkalan-pangkalan militer di beberapa negara. Amerika Serikat mempertahankan kehadiran militer global yang signifikan dengan pangkalan dan instalasi di banyak negara. Pangkalan-pangkalan ini melayani berbagai tujuan strategis, termasuk pertahanan, logistik, pelatihan, dan dukungan untuk operasi lokal dan regional. Dilansir dari berbagai sumber inilah 12 pangkalan militer AS di beberapa negara di luar Amerika yang terbesar. Camp Humphreys, Korea Selatan. Terletak di Pyeongtaek, sekitar 75 mil selatan Seoul, ibu kota Korea Selatan, adalah Camp Humphreys. Camp Humphreys, yang merupakan lokasi proyek ekspansi besar-besaran yang dimulai lebih dari 10 tahun yang lalu, dan menelan biaya hampir 11 miliar dolar, menurut majalah Time, adalah pangkalan militer luar negeri terbesar Amerika Serikat di luar 48 negara bagian yang berdekatan. Pada tahun 2022, wilayah ini diperkirakan akan menjadi rumah kedua bagi sekitar 45.000 anggota militer, serta keluarga mereka dan kontraktor sipil. Amerika Serikat telah mempertahankan kehadirannya di Korea Selatan sejak penandatanganan Perjanjian Pertahanan Bersama pada tahun 1953, yang menandai berakhirnya Perang Korea secara resmi. Sejak Perang Korea, Korea Selatan dan Amerika Serikat telah memelihara hubungan baik yang berkelanjutan. Dalam hal lokasi dan atraksi di Camp Humphreys, sekitar 650 bangunan sedang dibangun atau direnovasi, termasuk beberapa gereja, 4 sekolah, fasilitas olahraga dan lapangan golf 18 lubang. Luasnya sekitar 1.210 hektar, namun ketika proyek selesai, luasnya akan antara 2.328 hektar dan 3.538 hektar, kira-kira seluas bagian tengah Washington, D.C. Thule Air Base, Greenland. Terletak di Greenland, sekitar 930 mil selatan kutub utara, Pangkalan Udara Thule adalah pangkalan militer paling utara Amerika Serikat. Ini juga merupakan pelabuhan tertinggi dalam hal posisi global, dengan 3.000 penerbangan lepas landas dari Pangkalan Udara Thule setiap tahunnya. Dibuka untuk penggunaan militer selama Perang Dunia II, Pangkalan Udara Thule dikelola oleh Angkatan Udara. Meskipun ada anggota militer Amerika Serikat yang tinggal di sini, iklim yang keras menjadikannya tempat yang tidak ramah bagi keluarga militer. Kekurangan populasi di Pangkalan Udara Thule diimbangi dengan luas daratan. Luasnya mencapai lebih dari 233.000 hektar, sebagian besar belum dikembangkan. Camp Hansen, Jepang. Terletak di ujung utara Okinawa, Camp Hansen adalah benteng lain yang dikelola oleh Korps Marinir dan merupakan salah satu dari beberapa pangkalan militer yang terletak di prefektur Jepang. Faktanya, lebih dari 60% pangkalan militer AS yang berada di Jepang sebenarnya berada di Pulau Okinawa, dengan total 31 pangkalan militer, menurut The Diplomat. Mirip dengan Camp Fuji, Camp Hansen adalah benteng bersama yang digunakan oleh pasukan AS dan Jepang sepanjang tahun, terutama untuk tujuan pelatihan. Beberapa dari latihan ini melibatkan penggunaan api aktif. Dinamakan untuk menghormati Dale Hansen, yang mengambil bagian dalam pertempuran Okinawa selama Perang Dunia II, Camp Hansen telah menjadi tuan rumah bagi beberapa resimen dan batalion selama bertahun-tahun, termasuk Batalion Penegakan Hukum Ketiga, Batalion Intelijen Ketiga, Unit Ekspedisi Marinir ke-31, dan Insinyur ke-9 Batalion Pendukung. Ini menampung beberapa ribu anggota dinas marinir tetapi terus bertambah. Seperti diberitakan 24/7 Wall Street, setidaknya 100 bangunan akan dibangun dalam upaya mengkonsolidasikan fasilitas militer yang ada. Di wilayah daratan, luasnya di utara 12.000 hektar. Camp Fuji, Jepang. Dulunya digunakan sebagai tempat pelatihan prajurit samurai, Camp Fuji adalah salah satu instalasi militer tertua di dunia. Sekitar 2 jam dari Tokyo di Pulau Honshu, instalasi ini terletak di kaki Gunung Fuji, sesuai dengan namanya, dan terutama dijalankan oleh Korps Marinir Amerika Serikat. Namun, tempat ini juga digunakan oleh pasukan bela diri darat Jepang dan menjadi tuan rumah Pusat Pemuda Nasional Jepang. Selama bertahun-tahun,
Gedung ini mengalami sejumlah renovasi dan pembaruan, termasuk barak tambahan, gedung pemeliharaan, klinik medis, dan kantor pos. Modernisasi ini menjadikannya instalasi yang lebih menyenangkan bagi anggota militer dan warga sipil yang tinggal di sini. Pangkalan ini mencakup hampir 33,400 hektar dan fasilitas pelatihan seluas lebih dari 300 hektar. Pangkalan Angkatan Laut Teluk Guantanamo, Kuba. Ditemukan di lepas pantai paling selatan Amerika Serikat di Kuba adalah Stasiun Angkatan Laut Teluk Guantanamo, juga dikenal sebagai Gitmo. Pangkalan Angkatan Laut Teluk Guantanamo telah disewa oleh Amerika Serikat selama lebih dari 120 tahun, sejak tahun 1903. Sejak itu, Pangkalan Angkatan Laut Teluk Guantanamo digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pelatihan armada, operasi migran, bantuan kemanusiaan, dan bantuan bencana dan telah berfungsi sebagai pusat penahanan. Sebagaimana dinyatakan di situs webnya, Gitmo tetap menjadi platform kekuatan laut AS yang terdepan, siap pakai, dan tak tergantikan di Karibia. Salah satu faktor yang menjadikannya sumber daya utama bagi militer Amerika adalah ukurannya. Luas keseluruhannya lebih dari 28.800 hektar dan menampung sekitar 6.000 orang, termasuk warga sipil dan anggota militer. Pangkalan Udara Kadena, Jepang. Pangkalan Udara Kadena adalah pangkalan udara terbesar di Asia Timur dan merupakan rumah bagi sayap ke-18 Angkatan Udara Amerika Serikat dan Grup Operasi Khusus ke-353, di antara unit-unit lainnya, lebih dari 20.000 prajurit, keluarga mereka, dan pegawai Jepang tinggal dan bekerja di pangkalan udara ini. Letaknya hanya 750 km dari Shanghai di Tiongkok dan disebut sebagai Batu Kunci Pasifik karena lokasinya yang strategis. Pangkalan Udara Ramstein, Jerman. Pangkalan Udara Ramstein di barat daya Jerman berfungsi sebagai markas besar Angkatan Udara Amerika di Eropa dan Komando Udara Sekutu NATO. Ini adalah salah satu pangkalan militer AS yang paling penting di dunia karena merupakan pusat operasi AS dan NATO di Eropa. Pangkalan tersebut menjadi titik transfer pada tahun 2021 bagi warga sipil Afghanistan yang melarikan diri dari pengambil alihan Kabul oleh Taliban. Dan pada tahun 2022, Pangkalan Udara Ramstein menjadi tuan rumah bagi perwakilan Badan Pertahanan dari 42 negara untuk menyinkronkan bantuan militer untuk Ukraina. Pangkalan Udara Al-Udeid, Qatar. Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar merupakan instalasi militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah. Ini berfungsi sebagai pusat operasi Amerika di luar negeri, khususnya terhadap sasaran di negara-negara seperti Afghanistan, Irak dan Suriah. Lebih dari 11.000 tentara Amerika dan koalisi ditempatkan di pangkalan udara tersebut. Pangkalan Udara Incirlik, Turki. Pangkalan Udara Incirlik merupakan pangkalan strategis yang digunakan oleh pasukan Amerika untuk operasi di Timur Tengah dan Eropa. Pangkalan tersebut selalu digunakan oleh AS sebagai pusat pada saat darurat kemanusiaan. Ketika Perang Afghanistan dimulai pada tahun 2001, Pangkalan Udara Incirlik digunakan sebagai pusat utama operasi pengangkutan udara kemanusiaan, operasi khusus, misi pengisian bahan bakar, dan dukungan pasukan yang dikerahkan. Aktivitas Dukungan Angkatan Laut, Bahrain. Aktivitas Dukungan Angkatan Laut adalah salah satu pangkalan militer AS yang paling penting di dunia, terletak di Bahrain. Ini adalah rumah bagi armada kelima Angkatan Laut AS dan Komando Pusat Angkatan Laut AS. Ini adalah basis penting bagi kepentingan Amerika di Teluk Persia, khususnya dalam memberikan dukungan operasional kepada pasukan Amerika dan koalisi, dan menjamin keamanan kapal, pesawat terbang, dan lokasi terpencil lainnya di wilayah tersebut. Stasiun Angkatan Laut Rota, Spanyol. Rota Stasiun Angkatan Laut di Spanyol sering disebut sebagai pintu gerbang ke Mediterania. Ini adalah salah satu pangkalan militer AS terpenting di dunia karena lokasinya yang strategis membantu memberikan dukungan logistik kepada militer AS dan sekutunya. Dibangun di atas lahan seluas 6.100 hektar, pangkalan ini menyediakan dukungan kargo dan bahan bakar untuk unit dan kapal yang transit di wilayah tersebut. Selain itu, memberikan fasilitas lapangan terbang dan pelabuhan kepada Angkatan Laut Eropa Afrika Tengah EURAFCENT, dan Armada ke-6. Kedua pangkalan kembar ini mempunyai kehadiran pasukan AS terbesar di Inggris.
Meskipun berstatus sebagai stasiun Angkatan Udara Kerajaan Inggris, RAF Mildenhall dan RAF Lakenheath terutama memberikan layanan kepada Angkatan Udara AS dan merupakan rumah bagi sayap pengisian bahan bakar udara ke-100. Ini adalah dua pangkalan militer Amerika Serikat yang paling penting di dunia.